Pagi itu, udara di Jalan Gatot Subroto masih lembab oleh sisa hujan malam sebelumnya. Asap tipis dari gorengan di warung depan kantor polisi belum juga naik tinggi ketika panggilan darurat masuk ke pusat komando. Suara di ujung sana terdengar gemetar. Perempuan, muda, dan panik. Ia menyebut nama restoran La Selva Resto, milik pengusaha kuliner terkenal, Hendra Wijaya. Kalimat terakhirnya terpotong tangis. Pak Hendra, dia berdarah. Di dapur, Pak. Kami tiba di lokasi 13 menit kemudian. Lampu tanda kuning berkedip di depan restoran 2 lantai, dengan papan nama yang sudah mulai pudar. Biasanya tempat itu penuh pelanggan sejak siang hingga tengah malam. Tapi pagi itu suasananya sunyi. Hanya ada sekelompok karyawan yang berdiri gemetar di halaman belakang. Bau amis darah bercampur aroma bekas bumbu. Tumis menyambut begitu kami melewati pintu dapur yang terbuka setengah. Tubuh Hendra Wijaya tergeletak di dekat meja potong daging. Stainless terlentang dengan mata setengah terbuka menghadap langit-langit. Darahnya sudah mengering di lantai, membentuk pola berkelok yang mengarah ke wastafel. Pisau dapur berukuran besar masih tertancap di dadanya, tepat di bawah tulang selangkah kiri. Jam tangannya berhenti di jam 23:47 menit. Saya berdiri di ambang pintu sejenak, membiarkan mata menelusuri ruangan. Lampu neon masih menyala, menusuk dingin, menyingkap setiap noda yang menempel di keramik putih. Tidak ada tanda perkelahian besar, hanya beberapa botol bumbu jatuh, kursi terbalik, dan pecahan piring di dekat pintu belakang. Semua tampak terlalu rapi untuk adegan pembunuhan spontan. Petugas forensik segera mengambil alih. Waktu kematian diperkirakan antara jam 23:30 menit hingga tengah malam. Ujar salah satu dari mereka sambil menyiapkan kamera dokumentasi. Saya mencatat cepat di buku laporan. Korban ditemukan jam 6:42 menit. Diperkirakan tewas 6 jam sebelumnya. Salah satu karyawan, seorang perempuan muda bernama Mira, yang pertama kali menemukan jasad, duduk di pojok ruangan dengan wajah pucat. Ia menggenggam apron bernoda darah, entah miliknya atau milik korban. Saya datang lebih awal, Pak, katanya lirih. Biasanya Pak Hendra sudah di dapur jam segini, tapi tadi pintu belakangnya kebuka. Lampu menyala dan suaranya pecah. Ia tak sanggup melanjutkan. Di meja kerja korban kami menemukan secangkir kopi dingin, setengah habis, dan sebuah buku catatan kecil. Halaman terakhir berisi angka-angka, mungkin catatan stok bahan atau keuangan restoran. Tapi di pojoknya ada coretan nama, Reno. Kami belum tahu siapa Reno, tapi nama itu langsung saya lingkari dengan pena merah. Sementara tim identifikasi sibuk memotret setiap sudut ruangan. Saya memperhatikan detail kecil di sekitar tubuh korban. Tidak ada tanda perampokan, dompet masih di saku, ponsel di atas meja, bahkan cincin pernikahan masih terpasang di jari manisnya. Itu berarti motifnya bukan harta. Saya melihat tangan kanan korban mengepal, seolah ingin menggenggam sesuatu. Saat kami membuka perlahan, ada serpihan kain kecil berwarna hitam. Seperti dari lengan jaket, bagian paling aneh adalah pintu belakang. Engselnya sedikit bengkok, tapi tidak rusak total. Tidak ada bekas congkelan atau paksa dari luar. Itu mengisyaratkan seseorang yang punya akses, atau setidaknya tahu cara masuk tanpa menarik perhatian. Di dekat pintu itu juga kami menemukan jejak sepatu, samar oleh genangan air hujan. Ukurannya sekitar 42, sol karet bergaris tebal, bukan model sepatu karyawan dapur biasa. Saya menatap lagi tubuh korban. Raut wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, tapi lebih seperti keterkejutan, seolah orang terakhir yang ia lihat sebelum mati adalah seseorang yang ia kenal. Ketika tim evakuasi membawa kantung jenazah keluar, suasana restoran berubah hening. Hanya suara plastik yang berdesir dan langkah sepatu di lantai basah. Di luar, wartawan sudah mulai berdatangan, berusaha menembus garis polisi. Saya tidak menjawab pertanyaan mereka. Belum ada yang bisa dijelaskan. Yang pasti, pagi itu menjadi awal dari penyelidikan yang panjang. Dan di antara bau darah dan minyak goreng yang mengering di udara, kami tahu satu hal. Pembunuhnya tidak datang untuk mencuri. Ia datang untuk mengakhiri sesuatu, mungkin dendam, mungkin rahasia yang terlalu lama disimpan. Kami memulai olah tempat kejadian begitu matahari merambat naik, menembus kaca depan restoran yang dipenuhi embun. Garis polisi membentang seperti pita kuning keputusasaan di sepanjang trotoar. Di baliknya, warga berdiri berkerumun, menatap ke arah pintu dapur dengan wajah ingin tahu, campuran antara rasa takut dan rasa penasaran yang khas. Setiap kali tragedi menyentuh kehidupan, sehari-hari saya berjalan menyusuri dapur dengan sarung tangan lateks, mencoba membaca kembali cerita yang tersisa dari pemandangan semalam. Semua benda diam di tempatnya.
namun setiap detail seolah menyimpan bisikan. Sebuah pisau yang tergeletak di luar posisi, tumpahan minyak di lantai, noda darah yang mengarah ke sudut sepi, semuanya berbicara jika kita tahu cara mendengarnya. Tubuh Hendra sudah dibawa ke rumah sakit untuk autopsi, tapi bayangan sosoknya masih terasa di ruangan itu. Bau besi dari darah bercampur aroma serai dan bawang putih yang seakan menempel di udara. Forensik menemukan bahwa luka tusuk di dada menembus jantung. Satu tusukan bersih dan dalam, dilakukan dengan kekuatan serta ketenangan. Ini bukan serangan panik, bukan pertengkaran yang tak terkendali. Seseorang tahu persis apa yang ia lakukan. Saya memperhatikan meja kerja korban. Ada papan potong kayu, pisau kecil berjejer rapi, dan piring berisi bahan makanan yang belum sempat disentuh. Seakan Hendra sedang bersiap memasak atau menunggu seseorang datang. Kopi dingin di gelas kaca, setengah habis, tanpa gula. Ia peminum kopi pahit. Catatan kecil yang akan saya simpan di kepala. Karena kebiasaan kecil sering mengungkap kebenaran yang besar. Lalu ada kursi terbalik di dekat pintu. Saya jongkok, menelusuri lantai dengan senter kecil. Ada goresan halus di lantai keramik, tanda bahwa kursi itu tergeser kuat ke belakang. Mungkin korban sempat bangkit atau mundur saat seseorang mendekat. Di sisi lain ruangan, ada pecahan gelas yang berserakan. Tidak, tapi cukup untuk menandakan momen singkat kekacauan sebelum segalanya berakhir. Tidak ada tanda perampokan, ujar Arif, petugas teknis yang sedang memotret sudut ruangan. Ia menunjuk dompet korban di atas meja, terbuka, dengan lembaran uang di dalamnya. Kalau ini perampokan, pelakunya pasti bodoh sekali. Saya hanya mengangguk, atau terlalu pintar untuk meninggalkan jejak yang jelas. Jawab saya pelan. Sementara tim forensik bekerja, kami memanggil saksi-saksi awal. 3 karyawan yang datang pagi itu, termasuk Mira. Mereka masih terguncang. Suaranya bergetar setiap kali menyebut nama korban. Menurut keterangan mereka, semalam Hendra pulang lebih dulu setelah menutup restoran, sekitar pukul 22. Namun, lampu dapur tetap menyala hingga tengah malam, hal yang tidak biasa. Tidak ada yang berani kembali ke restoran malam-malam, sebab hanya Hendra yang punya kunci pintu belakang. Di luar, hujan semalam meninggalkan jejak lumpur di halaman belakang. Saya berjongkok memeriksa tanah dekat pagar. Ada bekas tapak sepatu, jelas, ukuran besar, tapi sebagian sudah tergenang air. Saya perhatikan pola solnya, garis melingkar di tepi, merek umum, tapi jarang dipakai oleh karyawan dapur yang biasanya bersandal. Tapak itu mengarah ke arah gang kecil di samping restoran, tempat gelap dan sempit yang jarang dilewati orang. Pelaku masuk lewat sini, gumam saya, tapi tidak memaksa pintu. Pintu belakang memang tidak rusak, hanya sedikit terbuka dengan engsel miring. Mudah dibuka jika tahu letak tuas penguncinya, seperti seseorang yang sudah terbiasa masuk. Ketika saya kembali ke dalam, suasana dapur semakin berat. 1 bukti dikumpulkan. Sidik jari di gagang pisau, noda darah di lantai, serpihan kain hitam dari tangan korban. Semuanya dimasukkan ke kantong bukti. Tidak ada hal yang tampak besar, tapi pengalaman mengajarkan saya bahwa kebenaran sering bersembunyi di detail kecil. Saya berdiri di tengah ruangan, menatap ke arah dinding logam yang memantulkan cahaya neon. Bayangan kami, para penyelidik, terlihat panjang dan bergoyang. Setiap kali kami menemukan petunjuk, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Siapa yang datang malam itu? Mengapa Hendra tidak berusaha melawan? Dan kenapa kopi itu masih setengah diminum? Ketika kami menutup olah tempat kejadian perkara siang itu, restoran terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Hanya suara tetesan air dari keran rusak yang terdengar, seperti hitungan waktu yang terus berjalan ke arah misteri yang belum terpecahkan. Saya tahu, dari pengalaman, bahwa pembunuhan ini bukan sekadar insiden di dapur restoran. Ada sesuatu di baliknya. Mungkin bisnis, mungkin dendam pribadi, tapi dari kesan pertama ini saja, saya bisa memastikan satu hal. Pelaku tidak asing bagi korban. Ia datang bukan sebagai penyusup, tapi sebagai seseorang yang diizinkan masuk, yang dipercaya, dan itulah jenis pelaku yang paling sulit ditangkap, karena mereka datang dengan wajah yang dikenal, dan meninggalkan tempat dengan tenang. Sebelum kegelapan benar-benar turun, kami memulai pemeriksaan karyawan restoran siang itu. Setelah olah tempat kejadian perkara resmi, ditutup sementara. Hujan ringan kembali turun, membasahi kaca depan pos polisi tempat kami menggelar sesi interogasi pertama. Di atas meja, map berisi foto tempat kejadian perkara, hasil visum sementara, dan daftar nama karyawan La Selva Resto terbuka, seperti potongan puzzle yang belum tersusun. Setiap nama di situ bisa saja menjadi potongan kunci, atau sekadar bayangan yang menyesatkan.
Ada 7 orang karyawan tetap dan 2 pekerja paruh waktu. Semuanya dipanggil satu persatu. Raut wajah mereka masih pucat, sebagian gemetar ketika menandatangani berita acara. Aroma bumbu dan minyak dari seragam dapur mereka masih menempel, membawa sisa kehidupan yang semalam terasa begitu biasa sebelum berubah menjadi tragedi. Karyawan pertama yang kami periksa adalah Mira, pelayan muda yang menemukan jasad. Usianya baru 21. Suaranya kecil dan sering patah di tengah kalimat. Ia mengatakan datang pukul 6 pagi karena diminta membantu persiapan catering. Saya pikir Pak Hendra sudah di dapur. Biasanya dia datang paling awal, ujarnya. Tapi pintu belakang terbuka, lampunya nyala, dan waktu saya masuk, ia tidak melanjutkan. Air matanya jatuh ke atas meja. Saya menatapnya beberapa detik, menilai nada suaranya, gerak tangannya. Tidak ada tanda kebohongan, hanya trauma murni. Tapi saya mencatat satu hal penting. Ia mengatakan pintu terbuka, bukan dirusak. Itu menegaskan teori kami. Pelaku tahu cara masuk. Selanjutnya, kami memanggil Suryo, manajer operasional yang dikenal teliti dan disiplin. Ia pria parubaya, berkemeja rapi meski matanya tampak lelah. Hubungan saya dengan Pak Hendra baik. Katanya tenang, tapi tangan kirinya terus mengetuk meja tanpa sadar. Tapi belakangan, beliau sering merah soal keuangan. Katanya ada selisih stok bahan, saya pun ikut diperiksa. Saya mencondongkan tubuh. Anda tahu siapa yang terakhir bertemu korban semalam? Suryo menggeleng pelan. Mungkin Reno. Mereka bertengkar di dapur sore itu. Saya dengar dari anak-anak dapur. Catatan kecil di benak saya langsung bertambah satu nama lagi. Reno, kepala koki. Ketika Reno masuk ke ruang interogasi, suasana berubah. Ia bertubuh besar, kulit legam karena panas dapur, dan sorot matanya tajam. Seperti seseorang yang terbiasa menatap api. Ia tidak tampak takut, tapi juga tidak nyaman duduk di hadapan kami. Saya sudah dengar gosipnya, katanya membuka percakapan. Kalian pikir, saya yang bunuh dia? Saya menatapnya datar. Kami hanya butuh kronologi. Reno menarik napas panjang. Kami memang sempat ribut. Dia janji bayar gaji lembur 2 bulan. Tapi belum juga. Saya emosi, tapi tidak sampai memukul. Saya keluar sore itu, sekitar jam 8. Setelah itu, saya langsung ke rumah. Ada istri saya yang bisa jadi saksi. Ia menatap kami menantang, tapi saya menangkap nada getir di balik kata-katanya. Pertengkaran soal uang sering berujung fatal. Namun, alibi Reno terdengar cukup rapi, mungkin terlalu rapi. Kami periksa log CCTV dari ruang penyimpanan. Dalam rekaman, terlihat jelas pertengkaran singkat antara Reno dan Hendra di dapur sore hari. Gerak bibir keduanya menunjukkan nada tinggi. Tangan korban menunjuk keras ke arah Reno. Tapi tidak ada kontak fisik, dan pada jam 20:12 Reno benar-benar keluar lewat pintu depan. Setelah itu, restoran tampak sepi. Kamera di dapur berhenti merekam jam 22:58, tepat sebelum waktu kematian yang diperkirakan. Entah karena mati lampu, atau sengaja dimatikan, 2 karyawan lain, bagian kasir dan pelayan bar, memberikan keterangan hampir serupa. Hendra terlihat gelisah malam itu. Ia beberapa kali menerima telepon, dan bicara dengan nada rendah, seolah tidak ingin didengar. Dia bilang ada orang yang mau datang malam itu, ujar salah satunya. Tapi saya tidak tahu siapa. Ketika sesi interogasi terakhir selesai, senja sudah turun. Hujan berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menembus jendela ruangan. Di papan tulis, saya menempelkan foto-foto para saksi dengan jarum pentul, menghubungkannya dengan garis merah menuju foto korban di tengah. Di bawahnya, saya tulis 3 kata besar. Motif, akses, kesempatan. Reno punya motif, Mira punya akses pagi hari. Tapi tidak saat kejadian. Suryo punya kunci cadangan, tapi alibinya kuat. Dan seseorang di luar lingkaran ini, seseorang yang menelepon Hendra malam itu, masih menjadi teka-teki terbesar. Saya menatap lagi foto korban. Mata kosongnya di bawah cahaya lampu ruang interogasi. Ia seperti masih ingin mengatakan sesuatu. Sebuah nama yang tertinggal di ujung lidah, sebelum pisau itu menembus dadanya. Saya tahu, penyelidikan baru saja dimulai. Tapi insting saya berkata, ini bukan sekadar kemarahan karyawan atau kesalahpahaman bisnis. Ada lapisan lebih dalam, rahasia, yang disembunyikan di balik aroma lezat dapur restoran itu. Dan tugas kami adalah mengupasnya, satu persatu, sampai hanya kebenaran yang tersisa. Dingin, seperti logam pisau yang kini tersimpan di kantong bukti. Pagi berikutnya, kantor kami dipenuhi aroma kopi instan dan bunyi mesin pemutar video. Di tengga maya, layar monitor menampilkan rekaman dari sistem CCTV restoran La Selva.
Kami mendapat salinan lengkap semalam dari teknisi keamanan yang datang, membantu memperbaiki sistem yang sempat rusak sebagian. Gambar-gambar itu buram, tapi di balik statis dan cahaya redup, saya tahu kebenaran bersembunyi di sana. Rekaman pertama menampilkan suasana dapur pada sore hari. Hendra tampak sibuk memeriksa stok bahan, sementara Reno, kepala koki, mondar-mandir dengan ekspresi murung. Kami sudah tahu bagian ini. Pertengkaran kecil, pintu yang dibanting, suara logam jatuh. Tapi yang kami cari bukan itu. Kami mencari waktu antara pukul 22 hingga tengah malam selang, waktu antara restoran tutup dan kematian Hendra. Jam di layar menunjukkan jam 22:14. Lampu dapur masih menyala, tapi ruangan kosong. Beberapa menit berlalu tanpa aktivitas. Tiba-tiba, jam 22:28, lampu lorong belakang berkedip, sosok samar muncul di ujung kamera tinggi sidang. Mengenakan hoodie hitam, wajahnya menunduk. Ia berjalan pelan, nyaris tanpa suara. Seolah tahu betul arah dan posisi kamera. Perbesar bagian itu, kata saya pada teknisi. Gambar diperbesar, tapi wajah tetap tak terlihat. Hanya sedikit pantulan cahaya dari cincin di tangan kiri. Detail kecil namun cukup untuk saya catat. Orang itu berhenti sejenak di depan pintu dapur, tampak ragu. Lalu menghilang dari sudut pandang kamera. Kami memeriksa rekaman dari kamera dapur. Tapi tepat pada pukul 22:58, layar tiba-tiba gelap. Tidak mati total, hanya sinyal terganggu selama 47 menit. Ketika kembali menyala jam 23:45, ruangan sudah kosong, dan tak lama kemudian, kami melihat bayangan seseorang keluar melalui pintu belakang. Sosok yang sama, hoodie gelap, langkah cepat tapi tenang. Ia sempat berhenti sebentar di ambang pintu, menoleh sekilas ke dalam ke arah tempat di mana. Beberapa jam kemudian, jasad Hendra ditemukan 47 menit. Waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan, membersihkan sebagian jejak, dan meninggalkan lokasi sebelum fajar. Namun, ada yang janggal. Kami menemukan bahwa sistem CCTV restoran terdiri dari 2 server penyimpanan, satu di dapur, satu di ruang manajer. Server di dapur tempat rekaman terputus menunjukkan tanda manipulasi manual. Tidak ada kerusakan listrik malam itu, tapi file dalam rentang waktu 22/58-23/45 hilang atau terhapus sebagian. Seseorang masuk ke sistem, baik langsung lewat panel maupun jarak jauh, dan menimpa rekaman. Siapa yang punya akses ke panel utama? Tanya saya pada Suryo, manajer operasional. Ketika kami memanggilnya kembali siang itu, hanya saya dan Pak Hendra. Jawabnya cepat. Reno tahu letaknya, tapi tidak tahu passwordnya. Saya menatapnya tajam. Apakah Anda pernah memberikan password itu kepada siapapun? Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Tidak, tapi seminggu lalu, teknisi dari perusahaan keamanan datang untuk pembaruan sistem. Mungkin mereka tahu. Kami telusuri laporan servis itu. Benar. Ada kunjungan teknisi bernama Teguh Pramana. Tapi ketika kami hubungi perusahaan keamanan, mereka menyatakan tak ada karyawan aktif bernama Teguh. Identitas palsu. Mungkin rekaman dari kamera luar restoran menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Pada jam 23:48, beberapa menit setelah waktu kematian, diperkirakan terlihat mobil hitam berhenti sebentar di gang belakang. Lampu depannya dimatikan. Sosok berhoodie masuk ke dalam mobil. Plat nomornya sempat tertangkap sebagian, B-214 sisanya, buram, karena pantulan air hujan di lensa. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan bayangan di aspal basah yang disinari lampu jalan. Saya duduk diam, menatap layar. Dalam diam itu, saya merasakan pola mulai terbentuk. Seseorang datang dengan rencana matang. Ia tahu lokasi kamera, tahu kapan sistem bisa dinonaktifkan, dan tahu cara keluar tanpa terlihat jelas. Itu bukan tindakan spontan, tapi operasi terencana. Ketika malam tiba, saya kembali ke restoran untuk memastikan sesuatu. Di dapur yang kini kosong dan dingin, saya menyalakan senter. Menelusuri dinding tempat kabel CCTV tertanam. Ada goresan kecil di panel. Tanda dibuka paksa dengan alat tipis. Di lantai, tepat di bawah panel, saya menemukan sesuatu yang nyaris tak terlihat. Sepotong kecil, plastik transparan. Seperti penutup flash disk, saya simpan benda itu dalam kantong bukti. Mungkin kecil, tapi pengalaman mengajarkan bahwa kejahatan besar sering meninggalkan petunjuk. Sehalus serpihan itu, di luar, hujan mulai reda. Lampu jalan memantulkan cahaya ke genangan air di depan restoran. Di balik suara jauh kendaraan malam, saya bisa mendengar gema samar dari dalam kepala saya sendiri. Dia datang dengan tenang, membunuh dengan cepat, pergi tanpa jejak. Namun,
Setiap bayangan punya sumber cahaya, dan saya berniat menemukannya tak peduli seberapa dalam ia bersembunyi di balik kegelapan rekaman yang rusak. Keesokan harinya, udara di ruang laboratorium forensik terasa dingin dan berat oleh bau alkohol serta cairan kimia. Lampu putih yang tergantung di lenggit-lenggit memantulkan cahaya ke permukaan logam, menajamkan setiap detail benda bukti yang berjejer rapi di meja panjang. Di antara sarung tangan karet dan label bukti, pisau dapur dengan gagang kayu hitam menjadi pusat perhatian senjata yang menuntaskan nyawa seorang pengusaha yang dulu diluelukan karena kesuksesannya. Saya berdiri di balik kaca pengamat, menatap dua analis forensik bekerja dengan ketelitian seorang seniman. Pisau itu diperlakukan seperti relik suci, disemprot, disinari, lalu dipindai perlahan di bawah sinar ultraviolet. Dari kilau baja yang dingin, muncul pola samar yang menyerupai alur kulit jari manusia sidik jari yang tertinggal di gagang senjata pembunuh. Bukan milik korban, kata salah satu analis setelah hasil perbandingan digital muncul di layar, dan tidak cocok dengan siapapun di antara karyawan restoran. Saya mendekot, menatap hasil pemindaian. Pola itu jelas, garis melingkar dengan delta tajam di sisi kanan tipe Whirl yang jarang. Cocokkan dengan database nasional. Perintah saya. Sedang diproses, Pak, jawabnya. Jari-jari cepat menari di atas keyboard. Beberapa detik berlalu sebelum layar menampilkan hasil. Tidak ditemukan kecocokan. Artinya, orang ini bukan penjahat yang terdaftar. Atau, lebih buruk lagi, seseorang yang sengaja menjaga dirinya tetap tak tercatat. Kami juga menemukan sidik jari lain di gelas kopi yang tertinggal di meja dapur. Dua di antaranya milik Hendra. Satu lagi halus, nyaris tak terbaca tidak dikenali. Mungkin berasal dari orang yang menemuinya malam itu. Namun sidik itu terlalu samar untuk dicocokkan. Pelaku berhati-hati, tapi tidak sempurna. Dan dalam ketidaksempurnaan itulah kami menemukan celah. Selain itu, di meja logam dekat tubuh korban, ditemukan noda minyak berkilat di bawah cahaya ultraviolet. Setelah diuji, ternyata itu bukan minyak masak, melainkan lapisan tipis dari pelumas mekanik jenis yang biasa digunakan untuk engsel logam atau senjata tajam. Aneh untuk ada di dapur restoran. Bisa jadi pelaku membawa pisaunya sendiri, ujar rekan saya, Arif. Tapi kenapa meninggalkannya di sini? Saya menatap pisau itu lagi. Mungkin bukan pisau miliknya. Mungkin dia memanfaatkan yang ada di tempat kejadian. Namun begitu, sidik jari asing itu tidak bisa dipungkiri. Ia menempel kuat di gagang, seolah pelaku sempat menggenggamnya dengan tangan telanjang, tanpa sarung tangan. Sebuah kesalahan kecil, tapi fatal bagi seseorang yang begitu terencana. Kami juga mendapat laporan dari tim identifikasi lapangan. Dari pintu belakang restoran, di bagian pegangan logam, ditemukan setengah pola sidik yang identik dengan yang di pisau. Artinya, pelaku masuk dan keluar lewat sana, pastikan pintu tidak tertutup penuh, agar bisa kabur cepat. Pola ini memperkuat hasil CCTV, sosok berhoodie yang muncul dan menghilang pada jam yang sama malamnya. Saya kembali meninjau restoran. Tempat itu kini sunyi, nyaris seperti makam. Bau sabun pembersih bercampur samar dengan aroma darah yang sudah tak sepenuhnya hilang. Saya menyalakan senter, menyorot ke arah meja tempat pisau itu dulu ditemukan. Di bayangan panjang cahaya, saya membayangkan ulang peristiwa itu. Hendra menunduk memeriksa sesuatu. Seseorang datang dari belakang. Mungkin mereka bicara sebentar lalu satu tusukan, cepat dan bersih. Pisau menembus jantung, darah menyembur, dan korban jatuh tanpa sempat berteriak. Semua berlangsung dalam diam. Di antara bunyi kulkas pendingin dan tetesan air dari keran bocor, namun yang paling mengganggu saya bukan bagaimana ia mati, tapi bagaimana pembunuhnya berani meninggalkan jejak sekecil itu. Seolah ingin dilihat, namun tidak dikenali seperti tanda tangan tersembunyi. Saya menatap foto sidik jari yang sudah diperbesar di map bukti. Di bawah kaca pembesar, pola itu tampak hampir indah, simetris, seperti ukiran alami manusia yang terlalu percaya diri untuk dihapus. Beberapa hari kemudian, hasil lanjutan analisis keluar. Dari residu di permukaan pisau, ditemukan jejak protein kulit bercampur dengan zat logam, kemungkinan berasal dari sarung tangan yang tipis atau aus. Artinya, pelaku mungkin berniat memakai pelindung tapi tidak sempurna, sehingga sebagian kulitnya tetap bersentuhan langsung dengan gagang. Kesalahan sekecil itu bisa menjadi jalan menuju identitasnya. Saya menutup map, menatap papan investigasi yang kini penuh foto dan benang merah. Sidik jari asing itu menjadi titik pusat baru, garis yang menghubungkan pisau, pintu belakang, dan waktu kematian. Seseorang di luar lingkaran karyawan datang malam itu. Ia mengenal korban, tahu letak dapur,
tahu di mana kamera berada, tapi bukan bagian dari orang dalam. Siapapun dia, ia bukan pencuri, bukan pembunuh bayaran acak. Ia seseorang yang punya alasan pribadi untuk memastikan Hendra tidak lagi bernafas dan cukup yakin diri hingga meninggalkan jejak tangan di senjata yang ia gunakan. Saya berdiri lama di depan papan itu, mendengarkan bunyi jarum jam di dinding. Detik demi detik berlalu, seperti dentuman kecil yang menegaskan satu hal. Setiap pembunuh, cepat atau lambat, akan memegang sesuatu terlalu erat dan di sanalah mereka meninggalkan diri mereka sendiri. Sore itu, langit Jakarta berwarna abu-abu, seperti lembar laporan yang belum diisi. Saya duduk di ruang kerja yang mulai dipenuhi tumpukan berkas tentang Hendra Wijaya, korban kami, seorang pengusaha restoran yang di mata publik adalah sosok sukses dan pekerja keras. Namun di dunia penyelidikan, tidak ada orang yang benar-benar bersih sampai kami membuktikannya. Saya mulai dari hal paling sederhana, riwayat hidup. Lahir di Bandung, usia 43 tahun, menikah, tapi sudah berpisah 2 tahun lalu. Tidak punya anak, mendirikan La Selva Resto 8 tahun silam. Berkembang cepat, karena reputasi makanannya dan gaya kepemimpinannya yang ambisius. Namun, di balik dinding dapur yang rapi dan bumbu yang harum, hidup Hendra ternyata tidak seindah ulasan pelanggan di media sosial. Rekening banknya menunjukkan pola transaksi aneh. Ada beberapa transfer besar ke rekening pribadi yang tidak jelas kepemilikannya, dilakukan dalam 6 bulan terakhir. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Ketika kami menelusuri lebih dalam, uang itu mengalir ke sebuah perusahaan fiktif yang baru didirikan 2 tahun lalu. PT Tania Group Culinary Consultant. Nama Tania langsung menarik perhatian. Tania Sodarmo, mantan rekan bisnis Hendra, pernah menjadi co-founder La Selva di awal berdirinya. Sebelum hubungan mereka memburuk dan Tania keluar, catatan hukum menunjukkan bahwa Tania pernah menggugat Hendra atas tuduhan penggelapan dana perusahaan 3 tahun lalu. Tapi kasus itu tak pernah naik ke pengadilan. Diselesaikan secara damai. Begitu tertulis di arsip damai, kata yang sering berarti hanya satu hal. Ada yang dibayar untuk diam. Saya membuka file lama dari catatan internal kepolisian. Saat itu, Tania melaporkan bahwa Hendra memindahkan sebagian modal awal perusahaan ke rekening pribadinya dengan alasan investasi bahan impor. Tapi setelah penyelidikan singkat, bukti tidak cukup. Kasus ditutup dan Tania menghilang dari sorotan publik. Kini, namanya muncul lagi, tepat di saat Hendra tewas dengan luka tusuk di dada. Kami mencari alamat terakhirnya, sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Ketika saya dan Arif tiba di sana, penjaga keamanan mengenali namanya. Butannya jarang di rumah, Pak, tapi minggu lalu sempat datang, membawa koper besar. Koper? Kata itu langsung menyalakan insting saya. Apakah ia sendiri? Tanya saya. Sendiri? Tapi dijemput seseorang malam itu. Mobile hire. Platnya saya lupa, tapi ada angka 214 di depannya. Saya dan Arif saling pandang. Angka itu bukan kebetulan. Plat mobil yang sama muncul di rekaman CCTV malam pembunuhan. Mobil hitam yang berhenti sebentar di gang belakang restoran. Kami memeriksa daftar telepon. Di ponsel korban yang sudah dibuka forensik, ada panggilan terakhir dari nomor tak dikenal. Tercatat pada jam 22:11 malam kejadian, sekitar 20 menit sebelum sosok berhoodie muncul di CCTV. Kami lacak nomor itu, dan hasilnya mengarah pada kartu prabayar yang baru dibeli seminggu sebelumnya. Tidak ada identitas terdaftar. Namun, dari lokasi sinyal terakhir, ponsel itu aktif di area yang sama dengan apartemen Tania. Kebetulan semacam ini, terlalu rapat untuk diabaikan. Saya menatap foto Hendra di berkas laporan. Senyumnya diambil dari brosur promosi restoran. Wajah seorang pria sukses, tapi kini saya hanya melihat bayangan kelelahan dan sesuatu yang lebih gelap di balik mata itu. Kami menelusuri lagi komunikasi pribadinya. Beberapa pesan dengan seseorang bernama Tinggi, tanpa nama lengkap. Namun isi percakapan mereka penuh ketegangan. Kau janji akan kembalikan uang itu. Aku butuh waktu. Jangan datang ke restoran malam ini. Aku tidak peduli, aku datang. Kita selesaikan semuanya. Pesan terakhir dikirim pada jam 21:46. Hanya 1 jam sebelum Hendra tewas, kepingan teka-teki mulai tersusun. Tania punya motif, uang, dendam, dan pengkhianatan lama yang belum selesai. Ia tahu tempat itu, tahu rutinitas korban, bahkan mungkin masih punya kunci cadangan dari masa lalu. Namun, kami belum punya bukti fisik, belum ada sidik jari, belum ada saksi langsung. Hanya bayangan mobil di CCTV, dan pesan yang setengah mengaku,
Malam itu, saya berdiri di depan papan investigasi di kantor, menatap garis merah yang kini menyambung dari foto Hendra ke foto Tania yang kami ambil dari berkas lama. Di antara mereka, saya tulis satu kata besar dengan spidol merah. Utang. Tidak sekadar uang, tapi utang kepercayaan, utang masa lalu, dan utang emosional yang menunggu dibayar dengan darah. Dari luar jendela, hujan kembali turun pelan, mengetuk kaca seperti detak jantung kota yang tak pernah berhenti. Saya tahu arah penyelidikan kami semakin jelas. Pembunuhan ini bukan kejahatan acak, tapi penuntasan kisah lama yang disembunyikan di balik aroma rempah dan keberhasilan palsu. Dan di dunia kami, masa lalu tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menagih balasannya. Sinyal kebenaran. Dalam dunia modern, jarang datang lewat teriakan atau kesaksian mata. Ia datang dalam bentuk lebih halus. Angka-angka di layar, pesan yang terhapus separuh, log panggilan yang tampak sepele. Dan seringkali, hanya di sanalah pelaku menunjukkan wajah aslinya di antara data yang ia kira sudah terkubur. Kami memulai penelusuran digital 3 hari setelah pembunuhan. Ruang analisis siber di markas besar selalu memiliki aura tersendiri, sejuk, senyap, dan dipenuhi cahaya kebiruan dari deretan monitor. Di sana, para analis bekerja seperti biarawan modern, tak berbicara banyak. Tapi setiap ketikan mereka bisa membuka jalan menuju kebenaran yang tak terlihat mata. Ponsel Hendra sudah kami amankan sejak malam pertama. Setelah sistem keamanannya berhasil dibuka oleh tim digital forensik, satu hal langsung menarik perhatian. Ada riwayat pesan singkat dengan kontak bernama Tinggi, huruf tunggal, tanpa foto, tanpa detail tambahan. Percakapan mereka dimulai sekitar 2 minggu sebelum pembunuhan. Semakin intens menjelang hari terakhir. Tinggi, kau pikir aku lupa apa yang kau lakukan 3 tahun lalu? Hari, kita sudah selesai dengan itu, Tan. Aku sudah lunasi. Tinggi, tidak semua utang dibayar dengan uang. Hari, jangan datang ke restoran. Aku serius. Pesan terakhir dikirim jam 21:46 malam kejadian. Setelah itu, tidak ada balasan. 1 jam kemudian, Hendra sudah tidak bernyawa. Selain pesan itu, ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal pada pukul ke-22,11. Kami lacak dan temukan ponsel tersebut aktif di menara seluler yang mencakup wilayah apartemen Tania di Kuningan. Dari situ, sinyal bergerak perlahan ke arah barat daya, jalur yang, jika ditarik garis lurus, berujung tepat di area restoran La Selva. Peta digital di layar memperlihatkan jejak waktu yang dingin dan presisi. Setiap loncatan sinyal seolah menjadi langkah kaki, tak terlihat dari seseorang yang sedang menuju tempat pembunuhan. Saya menatap titik-titik merah yang terhubung di peta, dan merasa seperti sedang mengikuti bayangan yang tak pernah berhenti bergerak. Pelaku mematikan ponselnya sekitar pukul 23,5, kata analis kami, Dimas, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Tapi sebelum itu, ada koneksi singkat ke jaringan Wi-Fi publik di area sekitar restoran. Nama hotspotnya, Coffee dan Co-Gas. Kami periksa catatan koneksi dari Wi-Fi tersebut. Di antara puluhan pengguna, ada satu perangkat yang muncul selama 15 menit saja. Alamat MAC-nya menunjukkan merek ponsel yang sama dengan milik Tania. Kebetulan? Tidak ada yang kebetulan dalam pekerjaan ini. Namun, ada hal yang lebih menarik. Meski riwayat pesan antara Hendra dan Tinggi tampak lengkap, ada satu celah mencurigakan. Sistem menunjukkan adanya pesan lain yang dihapus permanen 2 jam sebelum kematian korban. Setelah kami pulihkan sebagian fragmennya, hanya satu baris yang bisa dibaca. Kalau kau tidak datang malam ini, aku yang akan datang. Ancaman halus. Ditulis dengan dingin. Kami juga menemukan file catatan di ponsel Hendra berjudul Rencana Pertemuan. Di hanya ada 3 kata, 22,3, dapur, sendiri. Kalimat itu bukan catatan acak. Sepertinya semacam pengingat pribadi. Hendra tahu seseorang akan datang malam itu. Dan ia memutuskan untuk menunggu sendirian di dapur tempat ia akhirnya terbunuh. Dari laptop korban, kami menemukan lebih banyak serpihan. Surat elektronik keuangan yang menunjukkan transaksi dengan PT Tania Group Culinary Consultant, perusahaan yang kami ketahui palsu. Dalam satu draft email yang tidak terkirim, Hendra menulis, "Aku akan kembalikan semuanya. Tolong beri waktu sampai akhir bulan." Ia tak pernah sempat menekan tombol kirim. Kami mengumpulkan semua bukti digital itu dalam satu berkas besar. Tapi semakin banyak yang kami temukan, semakin tebal kabut misteri terasa. Karena di sela-sela data yang dingin, saya merasakan sesuatu yang lebih manusiawi. Rasa takut. Hendra tahu seseorang datang untuknya. Ia bahkan bersiap, tapi ia tetap tinggal di sana, menunggu.
seperti seseorang yang tak punya pilihan lain selain menghadapi masa lalunya. Malam itu, di ruang analisis yang sepi, saya memandangi foto Hendra di layar dan bertanya dalam hati, apakah ia menunggu Tania untuk bernegosiasi atau untuk menebus dosa? Di ujung penyelidikan digital itu, kami belum punya nama baru, tapi arah kami semakin jelas. Ponsel, pesan, wifi, dan waktu, semuanya menuding ke satu orang yang sama. Namun untuk membuktikannya, kami butuh sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang bisa disentuh, dipegang, dan tidak bisa diperdebatkan. Dan saya tahu, cepat atau lambat, jejak digital itu akan membawa kami ke sana. Karena tak ada yang benar-benar hilang di dunia maya, hanya menunggu seseorang yang cukup sabar untuk menemukannya. Sore itu, udara di ruang interogasi begitu berat, seolah partikel debu pun menahan napas. Lampu neon di lengket-lengket berpendar putih dingin, memantul di meja logam yang dinginnya bisa merambat ke tulang. Di seberang saya duduk Bagas Santoso, kepala Koki La Selva Resto, pria paruh baya dengan tangan besar, kulit legam terbakar panas dapur, dan sorot mata yang selama beberapa hari terakhir selalu menghindar dari tatapan siapapun. Sejak awal kasus ini, Bagas tampak gelisah. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan sopan, tapi selalu disertai jeda panjang, seperti seseorang yang menimbang-nimbang antara kejujuran dan perlindungan diri. Hari itu, kami memanggilnya lagi setelah hasil forensik digital menunjukkan bahwa ponselnya terhubung ke jaringan restoran sekitar pukul 23,1, waktu yang sangat dekat dengan perkiraan kematian korban. Saya membuka rekaman CCTV dari dapur malam kejadian di layar kecil di hadapannya. Ini kamu kan, Bagas? Ia menatap layar sebentar, lalu mengangguk. Iya pak, saya datang sebentar malam itu. Untuk apa, Bu? Ambil pisau pribadi saya. Pisau ketinggalan waktu shift sore. Nada suaranya datar, tapi kedua tangannya gemetar di atas meja. Saya memutar kembali rekaman itu. Dalam video, terlihat Bagas memasuki dapur lewat pintu belakang, mengenakan jaket hitam. Ia berjalan cepat, tanpa menyalakan lampu tambahan, lalu berhenti di dekat rak alat potong. Tapi yang paling menarik bukan gerakannya, melainkan bayangan seseorang lain di ujung ruangan, hanya tampak sekilas di pantulan logam oven. Siapa orang itu? Tanya saya. Bagas menelan ludah, pelan, nyaris tak terdengar. Saya kira cuma pantulan saya sendiri pak. Tapi keringat dingin di dahinya bercerita lain. Setelah 15 menit diam dan tekanan perlahan dari Arif, rekan saya, akhirnya Bagas menyerah. Ia menarik napas panjang. Suaranya berat seperti beban yang lama ia pikul. Pak Hendra, malam itu dia telepon saya, suruh datang ke dapur jam 11. Katanya mau bicara soal keuangan restoran. Saya pikir cuma soal laporan pembelian bahan. Dan pas saya datang, dia lagi sendiri. Di meja ada 2 cangkir kopi. Saya tanya, siapa yang satu lagi? Dia bilang, tunggu saja sebentar. Bagas berhenti sejenak, memejamkan mata. Saya bisa melihat pikirannya kembali ke malam itu. Bau minyak goreng, cahaya neon, ketegangan yang menggantung di udara. 5 menit kemudian, pintu belakang kebuka. Saya dengar langkah sepatu. Seorang perempuan masuk, pakai jaket gelap, topi, masker, tapi saya tahu dari caranya jalan. Itu Bu Tania. Ruangan jadi sunyi. Hanya suara pena saya yang menggores kertas. Kau yakin? Yakin pak, saya dulu kerja di bawah dia, sebelum keluar dari perusahaan. Saya kenal gaya jalannya. Bagas melanjutkan ceritanya dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa Tania dan Hendra langsung terlibat dalam pertengkaran sengit. Ia tak mendengar semuanya karena berdiri agak jauh. Tapi beberapa kata menembus bising. Kipas dapur. Kau curi semuanya Hendra, aku selamatkan perusahaan dari kau. Setelah itu, suara barang pecah, lalu jeritan pendek. Bagas mengaku panik, tapi tak sempat melihat jelas apa yang terjadi karena lampu tiba-tiba padam. Saat nyala kembali, Hendra sudah tergeletak. Pisau di dadanya. Tania tak terlihat. Saya takut pak, katanya lirih. Saya nggak tahu harus apa. Saya keluar diam-diam lewat pintu belakang. Saya nggak mau dikira terlibat. Kenapa baru sekarang kamu cerita? Ayah menendak. Karena saya pikir dia mungkin akan cari saya juga. Seminggu ini, saya dapat pesan aneh di ponsel. Nomor tak dikenal. Cuma tulis, jangan buka mulut. Pesan itu kami cek di tempat. Nomornya benar-benar ada. Dan ironisnya, lokasi sinyal terakhirnya muncul dari menara seluler yang sama dengan ponsel Tania. Pengakuan Bagas menjadi potongan kunci dalam teka-teki yang selama ini kabur. Ia bukan pelaku, tapi saksi.
Saksi yang menyaksikan pertemuan terakhir antara dua orang yang sejarah kelamnya berakhir dengan darah. Namun satu hal belum jelas. Siapa yang mematikan lampu malam itu? Apakah Tania melakukannya untuk menutupi aksinya? Atau ada tangan ketiga yang belum kami lihat? Sebelum Bagas kami pulangkan, ia sempat berkata pelan, hampir seperti gumaman. Pak Hendra itu bukan orang jahat, tapi dia juga nggak bersih. Kadang orang baik bisa mati karena dosa yang disimpan terlalu lama. Kalimat itu terus terngiang di kepala saya, bahkan setelah ia pergi. Di luar, hujan turun tipis, seperti selalu setiap kali kebenaran mulai menampakkan diri. Saya tahu, pengakuan Bagas hanya membuka satu pintu baru, tapi di balik pintu itu, mungkin ada kegelapan yang lebih dalam daripada sekadar dendam bisnis. Dan di dunia ini, tidak semua saksi selamat. Setelah berkata jujur, malam itu Jakarta seperti berhenti bernapas. Udara lembab, lampu-lampu jalan berpendar temaram di aspal basah, dan setiap bayangan terasa punya makna. Kami sudah berhari-hari memburu satu nama yang terus muncul di setiap simpul penyelidikan Tania Sodarmo. Mantan rekan bisnis, mantan sahabat korban, dan kini satu-satunya orang yang punya cukup alasan untuk datang ke dapur. La Selva malam itu, tim kami mendapat informasi bahwa Tania bersembunyi di sebuah rumah sewa di kawasan Tebet. Rumah itu mungil, cat dindingnya kusam, tirainya selalu tertutup rapat. Kami memantau selama 2 hari. Tak ada aktivitas mencolok. Tapi di malam ketiga, sekitar pukul 22, bayangan seseorang terlihat di balik jendela, tubuh perempuan. Rambut dikuncir, mengenakan hoodie hitam. Saya memberi isyarat pada tim. 5 menit kemudian, kami mendekat perlahan. Ketukan pertama di pintu tak dijawab. Ketukan kedua disertai peringatan resmi. Saat ketiga, pintu terbuka setengah, dan wajah Tania muncul di sela cahaya redup. Ia tak terkejut. Tatapannya kosong nyaris pasrah, seperti seseorang yang sudah lama menunggu kedatangan kami. Tania Soedahmu? Iya, jawabnya pelan.